Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Saifullah, saya dari kelas 6C dengan NIM akhir 062. Di sini saya akan mempraktekkan dan mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal seperti pada materi volume benda putar pada aplikasi Autograph. Nah, di layar saya ini sudah ada soal yang berasal dari MathCyber. Bunyinya itu, jika daerah yang diarsir pada gambar berikut diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar yang terjadi adalah titik-titik satuan volume. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Nah, seperti biasa, ini tampilan awal Autograph ya. Nah, misal kita new 3D graph page, kita pencet. Nah, kan seperti ini ya tampilan awalnya. Kemudian kita enter equation ya. Di logo plus sama dengan ini ya. Enter equation. Nah, karena ini diminta untuk mengelilingi sumbu Y, maka semua persamaannya harus diubah ke dalam bentuk X sama dengan. Nah, yang tadinya Y sama dengan X min 2, kita ubah menjadi X sama dengan Y plus 2. Oke. Jangan lupa klik plot S2D equation Cartesian only. Oke, nah ini garis yang terbentuk ya. Kemudian karena ada dua persamaan, kita enter equation lagi. Yang kedua itu Y kuadrat sama dengan X. Kita balik aja, sama X sama dengan Y kuadrat. Seperti biasa, klik plot S2D. Nah, ini dia ya, garis yang terbentuk. Kemudian untuk memudahkan kita melihat gambar ini, kita penklik pojok kiri atas, kemudian kita ganti orientasinya menjadi XY orientation. Nah, seperti ini ya. Nah, karena ini kurang luas, jadi saya akan perbesar dengan mengedit axis. Kita klik axis, kemudian edit axis. Nah, ini maksimumnya kita tambahkan misal 6. Klik OK. Nah, ini sudah agak lebih luas ya. Kemudian dari garis yang berpotongan itu kita klik ya. Kita klik dua-duanya sampai berubah menjadi warna abu-abu. Lalu kita klik kanan. Kemudian create. Nah, create area. Nah, areanya nih start point-nya dan end point-nya berapa? Nah, karena kita mengelilingi sumbu Y, jadi untuk titik awal dan titik akhir itu mengikuti dari sumbu Y. Nah, karena kita lihat nih titik perpotongannya 0 sampai 2 ya. Jadi kita tulis 2 sampai 0. Terus kita klik Simpson's rule. Nah, misal divisionnya berapa? Nah, division ini banyaknya nanti persegi panjang yang terbentuk. Semakin banyak, semakin akurat, semakin bagus. Jadi kita tulis misal 100 deh, boleh 100. Kita oke. Nah, ini dia ya, bangunan yang terbentuk atau daerah yang terbentuk yang berwarna hijau. Kemudian kita klik sampai berubah warna. Kemudian klik kanan, kita create, pencet volume. Nah, kita klik OK aja langsung. Nah, ini dia ya, bangun yang terbentuk. Nah, untuk mengetahui volumenya, kita klik bangunnya, klik sampai berubah menjadi abu-abu. Lalu kita klik kanan, kemudian text box. Nah, volume yang terbentuk adalah 12,27 pi. Nah, jadi kalau digambar itu areanya 12,27 pi atau 3,333. Oke. Next, soal kedua. Nah, soal kedua masih berasal dari MathCyber. Bunyinya yaitu suatu daerah dibatasi oleh kurva Y. Oke, di sini soalnya berbunyi daerah D terletak di kuadran pertama dibatasi dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Nah, kita klik dulu ya, new 3D graph page. Oke. Kemudian kita masukkan persamaannya. Karena ini diminta untuk diputar terhadap sumbu Y, maka kita harus ubah persamaannya ke dalam bentuk X sama dengan. Seperti biasa kita enter equation. Nah, sini karena Y sama dengan X kuadrat, kita ubah ke dalam X sama dengan akar Y berarti ya. Akar Y. Klik plot S2D. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian yang kedua yaitu Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, kita ubah jadi X sama dengan
Y per 4. Y per 4. Jangan lupa kita akarin. Kita akarin plot S2D, kita pencet. Oke. Nah, ini dia ya yang terbentuk. Kemudian karena ada garis Y sama dengan 4, kita tidak perlu masukkan ya, karena itu akan menjadi batas. Nah, kita klik kedua garis ini. Jangan lupa ya, klik pojok kiri, kemudian XY orientation, kemudian kita klik kanan, kita create area. Nah, karena start point dan end pointnya, kita bisa lihat dari soal itu dibatasi oleh Y sama dengan 4, jadi start pointnya adalah 04. Kita klik Simpsons rule, divisionnya 100. Oke, nah ini area yang terbentuk, kita pencet, ambil berubah warna, kemudian klik kanan, create volume. Oke, nah ini dia ya bangun yang terbentuk. Untuk mengetahui volumenya, kita pencet bangun tersebut, kemudian klik kanan, text box. Nah, yang terbentuk areanya adalah 6pi ya, 6pi yaitu C. Next, soal selanjutnya. Y kuadrat sama dengan, ini udah ya, yaitu berasal dari MathCyber juga ya. Kita klik new 3D graph, lalu disitu diketahui bahwa sebuah segitiga siku-siku ya, berbentuk, nah seperti pada gambar ya, akan dirotasikan mengelilingi sumbu Y. Nah, seperti biasa karena mengelilingi sumbu Y, kita masukkan equationnya menjadi X sama dengan, ini kan menjadi X sama dengan 2 min 3 per 2 2 per 3 Y. 2 per 3 Y. Nah, seperti ini plot S2D, jangan lupa. Nah, ini dia ya. Lalu kita klik pojok kiri, kemudian kita ubah ke dalam XY orientation. Nah, karena itu ada koordinatnya ya, 03 sama 20. Kita masukkan enter koordinat nih ya, yang dalam kurung koma. Enter koordinat tadi X nya itu 2, klik OK, kemudian enter koordinat lagi yaitu Y nya 3. Oke, Y nya 3, klik OK. Nah, ini ya titiknya sudah terbentuk. Nah, seperti pada gambar ya. Kemudian kita klik garis yang terbentuk. Oke, sampai berubah jadi abu-abu, kita klik kanan, kemudian kita create area. Nah, karena di sini diminta untuk mengelilingi sumbu Y, jadi batas-batas yang kita pakai adalah batas-batas dari sumbu Y, yaitu 0 sampai 3. Oke, kita pilih Simpsons rule, kemudian divisionnya misal kayak tadi aja 100, kita klik OK. Nah, ini dia ya, area yang terbentuk berwarna ungu. Kemudian kita klik untuk merotasikannya, kemudian klik kanan, kita create volume. Oke. Nah, ini dia ya, seperti bentuk kerucut yang terbentuk. Kemudian kita klik kerucutnya, klik kanan, kemudian text box. Maka hasil yang diperoleh adalah volumenya yaitu 4pi. Kita next ke soal selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan aplikasi SPSS untuk menguji skripsi. Di sini saya mengambil skripsi dari Raden Nabila Fahira ya. Ini adalah angkatan 2016. Oke, di sini ada hasil post-test kelompok eksperimen dan hasil post-test kelompok kontrol. Nah, keduanya di sini sudah saya pisahkan datanya ya. Nah, ini dia datanya ya. Sudah saya ubah ke dalam Excel. Ini adalah hasil post-test kelompok eksperimen dan ini adalah hasil post-test kelompok kontrol. Nah, kemudian keduanya saya satukan dan saya beri untuk hasil post-test kelompok eksperimen itu dengan
angka 1 dan angka 2 untuk hasil post test kelompok kontrol. Nah, data ini kita klik semua ya. Nah, kita klik copy semuanya. Kemudian kita lanjut ke SPSS. Nah, pada bagian SPSS awal, langsung saja kita copy data yang sudah kita copy dari Excel tadi. Kita klik, kita paste di sini. Nah, ini dia ya. Datanya sudah kita paste, kemudian kita klik variable view. Dari data view kita klik variable view. Nah, untuk yang atas kita ubah menjadi tadi kan yang pertama itu nama kelompok ya. Jadi kita ubah menjadi nama kelompok. Namanya kita ubah menjadi kelompok. Nah, yang kedua, variabel kedua itu adalah skor. Skor. Oke. Untuk desimalnya kita 2 angka di belakang koma boleh yang skor. Kemudian yang kelompok itu 0 aja. Nah, untuk kemudian kita beralih ke measure. Untuk measure yang kelompok itu kita ubah ke nominal, sedangkan yang skor kita ubah ke dalam scale. Nah, udah seperti itu. Kita kembali ke data view. Nah, ini ya. Tadi datanya. Kemudian di sini kita akan menguji normalitas dari data ini. Nah, untuk mengujinya kita klik analyze. Kemudian kita klik descriptive static. Lalu kita pilih yang explore. Nah, untuk variabel kelompok kita masukkan ke factor list, sedangkan untuk skor kita masukkan ke dependent list. Nah, kemudian untuk itu kita klik plot dulu. Nah, jangan lupa kita klik normality plots with test ya, karena kita akan mengetes normalitas dari data ini. Kita klik continue. Nah, kita klik langsung saja kita klik OK. Nah, di sini akan ditampilkan pada outputnya ya. Sini test normality. Nah, ini ya, kita lihat skor 1 atau kelompok eksperimen ya. Nah, ini signifikansinya 0,120, yang berarti yang kelompok eksperimen itu berdistribusi normal. Nah, sedangkan di kelompok kontrol yaitu kelompok 2 itu signya itu 0,011, di mana itu adalah di bawah 0,05. Jadi data ini tidak berdistribusi normal. Nah, setelah kita tahu tidak berdistribusi normal, maka kita tidak bisa lanjut, tapi kita bisa mengujinya dengan uji non parametrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang uji non parametrik, yaitu Mann-Whitney. Nah, dari skor tadi kita klik analyze, kemudian kita pilih non parametric test, kemudian kita pencet legacy dialogs. Nah, di sini muncul ya tes-tesnya. Nah, kita akan pilih two independent sample. Klik. Nah, untuk variabel kelompok kita masuk ke grouping variable. Sedangkan untuk variabel score kita masukkan di test variable list. Nah, jangan lupa Mann-Whitney-nya kita klik ya, karena kita akan mengetes Mann-Whitney. Kemudian kita klik bagian grouping variable. Nah, kita define groups. Untuk grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2. Kita klik OK. Nah, langsung saja kita klik OK. Nah, ini ya, langsung muncul Mann-Whitney test. Tes statistik dengan nilai Mann-Whitney U adalah 194.500 dengan Z-nya itu min 3,531. Yang artinya ini adalah ada perbedaan signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Kita akan lihat yang dikerjakan oleh Raden Nabila ini. Kita lihat ya nilai Mann-Whitney-nya. Nah, di sini nilai Mann-Whitney-nya adalah 194.500, sama persis dengan perhitungan kita tadi ya, tidak ada perbedaan. Nah, untuk tadi tes normalitasnya kita cek juga, tadi belum sempat cek. Mana ini?
Nah, tes normalitasnya itu adalah yang kelompok eksperimen 0,120, yang kelompok kontrol 0,011. Kita cek. Nah, ini ya, sama ya, tidak ada perbedaan. Kemudian saya akan mengetes terkait dengan validitas dan reliabilitas instrumen pada skripsi Raden Nabila juga. Nah, untuk datanya sendiri saya sudah siapkan. Ini ya datanya untuk mengetes reliabilitas dan validitas instrumen. Ini juga berasal dari skripsi Raden Nabila. Jadi semuanya itu berasal dari Raden Nabila Fahid ya. Jadi kita klik file, lalu new, kita klik data. Nah, kemudian kita balik ke Excel tadi. Nah, kita copy data yang sudah kita pisahkan ke dalam Excel ini. Lalu kita copy ya. Kita copy, kita masukkan ke dalam SPSS kita. Nah, datanya sudah masuk. Kemudian kita klik variable view. Pada variable view, kita ubah namanya dulu. Kita ubah nama variabelnya ya. Nah, misal kita ubah jadi S1, ini S1 ya. S1, kemudian ini menjadi S2 dan seterusnya. Nah, di variabel terakhir, karena itu adalah jumlah ya, jadi kita tulis variabel jumlah atau total aja ya. Oke. Kemudian untuk variabel S1 sampai total, measure-nya kita ubah ke dalam scale semua. Oke. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, sudah terubah ya nama variabelnya. Nah, untuk menguji validitas, kita klik analyze, kemudian kita klik mana tadi? Kita klik correlate, kemudian kita klik bivariate. Oke. Nah, kita pindahkan semua variabel ke dalam kolom sebelah kanan. Caranya adalah Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan semua. Nah, jangan lupa versionnya kita aktifkan ya, kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas. Kemudian kita cek apakah hasil ini sama dengan pekerjaan dari skripsi Raden Nabila Fahrani. Kita cek ya di atas. Nah, ini adalah hasil dari pekerjaan atau hitungan dari Raden Nabila. Yaitu seperti ini ya, untuk uji validitasnya. Ini sama persis, tidak ada perbedaan dengan perhitungan kita tadi ya. Mana tadi? Nah, ini. Oke, sama persis. Kemudian kita kembali ke data tadi ya. Kita akan hitung mana ya tadi. Nah, kita akan hitung untuk reliabilitasnya. Nah, untuk uji reliabilitas, karena total tidak kita butuhkan, kita bisa hapus saja. Caranya adalah klik kolom atau baris total, kita klik kanan, kemudian kita clear. Nah, kita balik ke data view. Untuk uji reliabilitas, kita klik analyze, kemudian kita pilih scale, pilih reliability analyze. Nah, kita pindahkan dari kolom kiri semuanya ke kolom kanan dengan mengklik Ctrl A, kemudian kita pencet tengah ini, kemudian kita klik OK. Nah, untuk reliability-nya itu Cronbach alpha-nya itu 0,731,
Nah, kita samakan dengan perhitungannya Raden Nabilah, yaitu 0,768. Nah, ini berbeda sedikit ya, tetapi ini masih dalam angka yang wajar. Maksudnya itu masih beda tapi hanya sedikit. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.